Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Gen Aksara, dimanapun berada selamat datang di podcast Aksara Atibrata Kumara Suara. Obrolan bermakna untuk generasi berkarakter mulia. Bersama saya Denia Ariski Tabita, dan di podcast kali ini Ruang Aksara kita mengangkat tema penerapan program Prodistik ITS di SMA Negeri 1 Sumber Pucung. Tentunya kita tidak sendiri, sudah hadir dua narasumber kita yang luar biasa. Kita sapa dulu nge, ada Ibu Profesor Dr. Vita Ratnasari, MSI. Selamat sore Ibu. Kemudian ada Bapak Didit Prasetyo, STMT. Selamat sore Bapak. Kami ucapkan juga selamat datang di SMA Negeri 1 Sumber Pucung. Tentunya di ruang aksara ini kita akan membahas mengenai prodistik gitu ya. Baik, jadi Ibu saya mau bertanya-tanya mengenai prodistik. Ini tuh kan mungkin sedikit asing gitu ya di telinga siswa-siswi SMA Negeri 1 Sumber Pucung. Jadi mungkin dapat dijelaskan sedikit mengenai tentang program prodistik begitu. Oke, terima kasih. Prodistik itu adalah suatu program terapan di bidang TIK, di mana program ini mempunyai bidang minat yang banyak ya, dari mulai perkantoran, kemudian ada animasi dan sebagainya. Dan semua bidang minat itu tadi tergantung dari sekolah itu sendiri. Jadi sekolah itu sendiri akan menggunakan atau menerapkan bidang minat yang mana. Jadi bidangnya itu dipilih sendiri gitu ya Bu? Dipilih sendiri oleh sekolah tersebut. Jadi kalau misalnya memang lebih bidang minatnya ke perkantoran, maka yang diambil adalah perkantoran. Untuk pemilihannya itu apakah harus 2 atau harus 1 atau terserah dari sekolahnya Bu? Ya, untuk pemilihannya terserah dari sekolah, bisa 1, bisa 2, atau berapa saja tergantung dari bidang minatnya. Jadi untuk bidang minat itu dilihat dari SDM-nya, dari instrukturnya, di sini adalah guru-guru, yang kemudian dilihat juga dari potensi dari siswanya. Siswanya apakah ada yang punya bidang minat di misalnya di robotika, ketika ada ya sekolah ini bisa mengambil bidang minat robotika. Berarti sangat luas sekali ya Bu cakupannya. Jadi kita itu juga bisa memilih sendiri gitu. Untuk dari sekolahnya bisa memilih sendiri bidang apa yang akan diambil gitu. Jadi yang memilih sekolah ya. Jadi sekolah. Jadi kalau tapi pastinya sekolah itu akan memberi ada banyak pilihan gitu ya yang dipertimbangkan. Yang dipertimbangkan untuk memilih bidang minat tadi banyak unsur ya. Jadi tidak hanya saya ingin robotika, saya ingin perkantoran, enggak, tapi ada beberapa hal, misalnya dari hal misalnya dari SDM ya, dari para instruktur gitu ya. Terus yang kedua dari siswanya. Nah, dua hal itulah yang bisa menentukan bidang minat apa yang diambil. Ya, dari Bapak ya. Selain mungkin secara legalitas atau mungkin secara kebijakannya seperti itu gitu ya, aturannya, spesifikasinya seperti itu, mungkin dari saya menambahkan ini prodistik itu mungkin bisa jadi program yang dibutuhkan sama teman-teman ya kan, teman-teman ketika saya belajar ilmu dasar di sekolah nih gitu ya, tapi saya juga punya minat ini gitu, minat sesuatu, minat terhadap mungkin teknologi informasi, terhadap animasi, mungkin terhadap konten digital gitu ya. Nah, apalagi seperti podcast ini ya, digital gitu. Nah, itu di prodistik bisa diperdalam lagi. Cuman ya itu tadi ada kriteria khusus yang dipersyaratkan gitu ketika bekerja sama dengan prodistik. Tapi secara manfaat saya kira akan sangat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Apalagi di era sekarang yang kita bebas sekali ya informasinya ya. Teman-teman ini natifnya digital gitu kan. Mungkin kalau contoh banyak ya, kita di luar di YouTube gitu, kita bisa lihat akan konten-konten FYP-nya apa gitu kan. Nah, tapi kan itu tidak bisa direplikasi, tidak bisa diulang lagi. Misal katakanlah ada teman si A gitu ya, jago banget, tapi apakah dia bisa membuat si B, si C dan seterusnya itu. Nah, di program ini paling tidak mewadahi lah, biar semuanya minimal itu seperti ini ya. Nah,
mungkin secara konten digital, oh seperti ini ya, mungkin katakanlah aplikasi perkantoran, oh seperti ini. Nah, artinya ya sebagai tambahan ya, nilai tambah bagi teman-teman di jenjang sekolah untuk mendapatkan ilmu, mendapatkan pengalaman yang lebih terarah gitu ya, lebih terukur gitu. Nah, itu di situ kurang lebih manfaatnya seperti itu. Karena memang skill digital ini sangat dibutuhkan ya untuk generasi muda seperti saya dan teman-teman tentunya. Karena sepertinya skill digital itu sekarang menjadi sebuah keharusan, bukan lagi pilihan gitu. Benar begitu. Kurang lebihnya seperti itu. Kemudian untuk menjalankan program Prodistik ini tentu ada beberapa faktor yang dipertimbangkan. Nah, sekiranya itu apa faktor-faktor yang dipertimbangkan sehingga SMA Negeri 1 Sumber Pucung ini itu dapat dikatakan siap untuk menjalankan program Prodistik ini? Begitu. Silakan. Oke. Jadi kalau dari sisi kesiapan banyak hal ya, dan itu sudah kami visitasi ya. Jadi sebelum SMA ini bergabung dengan kami dari Prodistik ITS melakukan visitasi apakah SMA ini bisa bergabung dengan kami. Dan alhamdulillah di SMA Negeri 1 Sumber. Negeri 1 Sumber Pucung bisa bergabung dengan kami. Jadi banyak hal baik dari sarana prasarana dan sebagainya. Jadi untuk ikut ke program Prodistik ini tentu didukung oleh fasilitas yang memadai gitu ya Bu? Iya, jadi fasilitas yang memadai selain dari ini ya, dari komputer, bagaimana untuk fasilitas sarana prasarananya dan bagaimana kompetensi dari para instrukturnya itu menjadi hal yang sangat penting untuk bisa berlanjut gitu ya untuk ke program ini. Mungkin dari Iya, katakanlah kalau dari saya mungkin meringkas atau menambahkan ya dengan bahasa yang lebih sederhana gitu. Katakanlah di sini tuh di SMA Negeri 1 Sumber Pucung, nah itu punya potensi, punya ekosistem ya yang itu match gitu dengan kriteria dari Prodistik gitu. Dan mungkin tadi dibahas sama Prof Vita, ada infrastrukturnya, ada sumber dayanya, tapi itu pun juga diperlukan suatu ekosistem yang kalau anak-anaknya itu juga kurang berminat, kan sekolah juga pasti nggak ini ya, nggak bisa mau diapain gitu kan. Nah, artinya berarti di sini anak-anaknya juga hebat-hebat gitu, artinya oh anak ini bisa diarahkan nih. Nah gitu, artinya kami semua di sini mungkin dari Bapak Ibu guru juga melihat ada potensi anak-anak bisa seperti ini. Kok sayang ya kalau nggak ditambah, diruncingkan, ibaratnya ini udah bentuknya ini udah setengah pedang ini, tinggal kita asah lagi, ini bisa jadi senjata rahasia gitu. Istilahnya seperti itu ya. Nah itu yang ya kita lihat perlu lah ya untuk terus dikembangkan terus kurang lebih seperti itu. Ya. Mungkin ini keberhasilan program ini tidak hanya dari kami dari ITS tapi juga dari sekolah-sekolah yang sebagai mitra itu tadi. Nah di dalam sekolah itu banyak hal ya, jadi dari siswanya, instrukturnya, kepala sekolahnya, komitenya, mereka bersatu mempunyai komitmen yang sama dalam hal si program ini tadi. Berarti keberhasilan dari program ini itu sangat membutuhkan kolaborasi dan kekompakan seluruh warga SMA betul. begitu ya. Baik, kemudian dari adanya program Prodistik ini, mungkin apa manfaat yang bisa didapatkan siswa dan siswinya ataupun manfaat yang didapatkan oleh sekolah atas program ini, Bu, Pak? Untuk manfaat pastinya banyak ya, dari sisi siswanya gitu ya, dia banyak belajar tentang program ini, program yang ada di Prodistik ini. Dia satu semakin melek IT gitu ya, dimana IT semakin lama semakin pesat gitu ya ilmunya ya. Ketika kita buta IT ya udah semakin ketinggalan gitu ya. Nah kemudian ketika dia lulus maka banyak sekali ini benefitnya. Dia semakin mudah ketika dia kuliah lagi ya, melanjutkan studi lanjut, dia bisa lebih mudah untuk mendapatkan informasi-informasi baik terkait keilmuannya ataupun
yang lainnya. Nah, untuk mereka yang sudah bekerja, mereka bekerja, pastinya dia punya keahlian dalam hal IT tadi. Punya pengalaman. Ya, sehingga akan memudahkan dia untuk lebih cepat membahur di dunia kerjanya tadi. Untuk di sekolahnya mungkin ini, banyak prestasi kali ya. Dengan adanya mereka melek IT tadi, pastinya adik-adik yang ada di SMA Negeri 1 Sumber Pucung ini akan banyak ikut berkompetisi gitu ya dalam hal di IT tadi, dan pastinya bisa membawa nama yang harum untuk di SMA Negeri 1 Sumber Pucung. Jadi SMA ini lebih dikenal gitu ya. Iya, dengan dikenal dengan ini ya, dengan nama yang prestasi yang semakin gemilang. Luar biasa sekali manfaat dari program Prodistik ini. Mungkin dari Ya, mungkin menambahkan ya. Jadi manfaatnya kurang lebihnya mungkin bahasanya apa? Jadi hub, jadi jembatan bagi siswanya, bagi sekolah untuk opsi-opsi ke arah area yang mungkin belum pernah terpikirkan sebelumnya. Kayak tadi ada prestasi yang ternyata bisa nih prestasi ini, nggak cuman kuliah, nggak cuman kerja mungkin tahunya bidangnya selama ini katakanlah kalau langsung kerja ada dunianya desain grafis gitu. Ternyata bisa juga jadi content creator, itu kan sekarang lagi tren nih dikit-dikit. Nah, bisa juga ternyata area-area lain yang content creator tapi bahas apa, katakanlah ternyata bisa content creator bahasnya tentang robot gitu kan. Nah, itu kan combo ya, istilah double ya. Di Prodistik ada tentang robot, juga ada content creator. Nah, itu kan itu menjadi jembatan, membuka potensi yang sudah ada menjadi lebih terarah, membuat peluang-peluang baru bagi siswanya, bagi sekolah untuk karena ke depan kan kita tahu ya dampaknya dari global, kondisi global yang kita harus tambah melek IT dan sebagainya, otomatis kan artinya disrupsinya juga terjadi. Artinya pekerjaan yang dulu mungkin terpikirkan kayaknya saya akan kerja seperti ini, atau saya akan sih ini deh, ternyata enggak, beda. Kita anak sudah lebih siap. Nah, karena ya terbiasa dengan perubahan, terbiasa dengan pola-pola yang mungkin itu sebenarnya ada di kampus ya, mungkin katakanlah di kampus, tapi terbawa tertanam sejak dini di program ini gitu ya, ketika ada di sekolah, kurang lebih seperti itu. Ternyata luar biasa sekali ya Pak Bu. Atas adanya program Prodistik ini itu ternyata membuka peluang yang luar biasa untuk siswa-siswi, baik itu yang mau melanjutkan ke perguruan tinggi ataupun mau bekerja. Mungkin Gen Aksara juga sudah terjawab rasa penasarannya mengenai program Prodistik ini. Kenapa kok SMA kita itu harus ada program Prodistik, dan apa manfaatnya yang akan kita dapat jika saja kita ikut melaksanakan program Prodistik ini? Begitu ya. Mungkin Sobat Aksara ataupun Bapak Ibu yang di sini tadi juga salvo ini apa kok ada di atas meja gitu. Iya. Kita perkenalkan ini jadi produk-produk maksud saya, produk-produk dari Double Track SMA Negeri 1 Sumber Pucung. Ini dibuat sendiri oleh Double Track-nya. Ada tumbler, kemudian ini ada brownies yang dari dark coklat, dan juga ada kelihatannya enak gitu ya. enak sekali. Boleh dicicip, boleh, silakan. Ada bolu pumpkin dari Lampung juga. Ini adik-adik semua yang ngerjain. Iya, dari Double Track. Sudah berapa lama? Untuk Double Track itu yang ini produk-produknya barusan ini sudah dikembangkan lagi Double Track-nya. Luar biasa sekali. Ternyata dari podcast kita kali ini membuka wawasan baru, menambahkan ilmu, sehingga kita memiliki ilmu baru mengenai program Prodistik ini tentunya. Sayang sekali kita sudah menyudahi acara kali ini, sehingga perjumpaan kita sudah cukup sampai di sini. Saya Deni Ariskita Pita pamit undur diri. Tidak lupa juga terima kasih kepada narasumber kita yang luar biasa, kepada Ibu Vita, kepada Bapak Didi. Terima kasih sekali karena sudah meluangkan waktunya untuk dapat berbincang-bincang bersama kita.
Terima kasih sekali. Baik, Yun Aksara, kita akhiri. Saya Deni Arski Tabita, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.